mantan super perhatian. Naila berdiri di belakang Atlas yang sedang membuat CV di laptop. Persis seperti seorang guru yang sedang mengawasi muridnya. Itu pengalaman kerja jadi presidir nggak usah ditulis, ucap Naila. Ganti aja pakai kegiatan-kegiatan dan prestasi-prestasi yang pernah kamu dapetin selama kuliah. Siap Bu dosen. Atlas menurut. CV selesai. Atlas beralih mencari lowongan pekerjaan di internet. Kenapa di scroll-scroll terus sih? Itu kan ada yang cocok sama jurusan kamu. Tegur Naila. Sabar Nay, yang tadi itu gajinya belum cocok. Aku mau nyari yang minimal 2 digit lah. Balas Atlas. Kalau gini caranya sampai kiamat kamu juga gak bakal dapat kerja. Naila mendengus kesal. Kamu tidur aja deh, sana, biar aku yang ngerjain. Tapi, mau tidur kan tadi? Potong Naila sambil melotot. Galak amat. Atlas pindah dari kursi beralih ke sofa. Data pribadi aku jangan digunain buat pinjol ya, Nay. Kasihan nanti istriku di masa depan. Bisa depresi kalau sampai diteror debt collector tiap hari. Emang siapa yang mau jadi istri pengangguran kayak kamu? Balas Naila sambil terus fokus menatap layar laptop. Ngeremehin amat. Kamu gak tahu aja berapa cewek yang mimisan karena gak tahan ngelihat kegantengan aku. Naila menyumbat telinganya dengan earphone agar tidak mendengar ocehan kenarsisan Atlas tersebut. Naila fokus mencarikan loker, membuat surat lamaran kerja hingga mengirimkan surat lamaran kerja milik Atlas itu ke beberapa perusahaan. Sekitar 2 jam kemudian, ia selesai mengerjakan itu. Naila merenggangkan tangannya yang terasa lumayan pegal. Kemudian ia menoleh ke belakang dan mendapati Atlas sudah tertidur pulas di sofa. Naila mendekat dan memandangi Atlas cukup lama. Banyak yang terasa bergejolak di hatinya, tentang rasa bersalah, tentang penyesalan, dan tentang keprihatinannya melihat Atlas yang sekarang. Mata Naila sampai berkaca-kaca. Menyadari ada hawa tubuh manusia lain di dekatnya, Atlas pun terbangun. Ia menggeliat pelan sebelum membuka kelopak matanya. Matanya menyipit menatap Naila. Kamu ngapain? Oh, jangan-jangan kamu mau nyium aku ya? Tuding Atlas. Ngarep. Tandas Naila sambil memalingkan wajah dan menyusut air matanya. Atlas menegakkan punggungnya. Kamu habis nangis? Aku lapar. Nangis karena lapar? Iya. Atlas mengambil dompet dan memeriksa uang yang masih ada di dalamnya. Nay, cuma 18.000. Tapi ini lumayan nih, bisa beli Indomie sama telur. Bentar ya. Siapa juga yang mau makan Indomie? Bantah Naila. Kamu mandi sama ganti baju sana, kita makan di luar. Bentar, aku ngutang ke Yuda dulu. Aku yang bayar, Atlas. Ribet banget ya kamu, disuruh mandi aja lama banget geraknya. Naila mendorong laki-laki itu ke kamar mandi. Sembari Atlas mandi, Naila membereskan kamar Atlas yang berantakan. Entah apa yang dilakukan Atlas selama seminggu di sana, hingga membuat tempat tinggalnya seperti kapal pecah. Atlas keluar dari kamar mandi dan tersenyum sendiri memandangi Naila yang beres-beres. Dia jadi membayangkan, mungkin seperti itulah gambarannya jika sudah menikah dan hidup berdua dengan Naila nanti. Akan menyenangkan sekali punya istri yang super cekatan kayak Naila. Naila sedikit terkejut ketika berbalik badan dan mendapati laki-laki itu sudah keluar dari kamar mandi dengan bertelanjang dada. Pemandangan itu sebenarnya cukup menggetarkannya. Namun Naila berusaha bersikap setenang mungkin. Buruan pakai baju, aku tunggu di luar. 15 menit kemudian mereka keluar dari apartemen itu. Kamu bawa mobil? Tanya Atlas sambil mengiringi langkah Naila menuju parkiran. Iya, Mami lagi nganterin Natasha ke Jogja, jadi aku pakai mobilnya Mami. Jawab Naila sembari memasuki mobil. Oh, Natasha udah mulai masuk kuliah? Iya. Senin udah mulai, makanya Mami kesana buat nyariin kos dan ngurusin semua perlengkapan kuliah Natasha. Ya, sayang banget. Padahal aku ada niatan loh buat nganterin Natasha ke Jogja sekalian liburan. Naila menghembuskan nafas sambil menyalakan mesin mobilnya. Aku saranin,
Lebih baik sekarang kamu fokus ke diri kamu dulu. Gimana caranya ngebuktiin sama papa kamu bahwa kamu bisa berubah dan mau bertanggung jawab. Yang paling berharga dari sebuah penyesalan adalah pelajaran. Atlas tersenyum. Kayaknya selain jadi dosen, kamu harus nyoba ambil side job jadi motivator juga deh, Nay. Jangan bercanda terus, ini aku serius. Balas Naila. Oh ya, kamu jangan lupa cek email tiap hari ya. Kalau ada balasan dari HRD langsung ditangkepin. Ingat, jangan milih-milih kerjaan. Hanya orang yang mau sabar melewati titik 1, 2, 3 yang akan bisa tiba di titik 100. Atlas tersenyum lagi. Bagaimana ia tidak menggilai Naila? Tidak hanya cantik, tapi gadis itu juga cerdas, pekerja keras, pemberani, dan semakin dewasa. Setelah makan, mereka mampir di supermarket dulu. Naila membelikan stok makanan untuk Atlas dan menatanya di dalam kulkas laki-laki itu. Ini udah aku susun semuanya ya. Kamu tinggal ambil satu-satu pas mau makan. Jangan makan makanan instan terus. Kalau misalnya makanannya udah habis gimana? Ya kamu beli sendirilah. Makanya aku suruh cari kerja biar punya uang lagi. Kirain bakalan diantarin makanan sama kamu tiap hari. Kamu pikir pekerjaan aku ngurus kamu doang apa? Sungut Naila. Naila mengambil satu minuman dingin untuk membasahi tenggorokannya yang kering. Atlas duduk di hadapan Naila sambil terus memandangi gadis itu. Lama-lama, Naila jadi salah tingkah juga dipandangi seperti itu. Kamu ngapain sih ngeliatin aku terus? Terus harus ngeliatin apa lagi? Kan di sini cuma ada kamu. Atlas menjawab asal. Kebiasaan ngegombal dan tebar pesona gini nih yang bikin kamu dipecat. Aku gak tebar pesona, Naila. Aku emang punya pesona. Emang ya? Anaknya Papa Zafran. Gak ada yang gak narsis. Turunan DNA kayaknya. Hihihi. Atlas tertawa sambil nyengir. Kamu kenapa bisa semandiri ini sih, Nay? Ujarnya kemudian. Mami dan dediku bukan orang yang baru lahir langsung tajir. Dedi memulai karirnya dari karyawan biasa dulu, sampai akhirnya bisa punya jabatan tinggi di kantornya. Mami aku juga udah mandiri dari muda, bisa membiayai hidupnya sendiri dengan jadi influencer. Dan mereka mendidik aku juga dengan cara yang seperti itu. Tidak boleh manja, harus bisa melakukan apapun, harus punya ambisi, harus punya tujuan dan cita-cita. Naila memaparkan. Mungkin karena Dedi udah punya firasat bahwa hidupnya nggak akan lama, makanya dia mempersiapkan anak-anaknya untuk jadi kuat. Kamu masih ngerasa kehilangan sampai sekarang? Atlas bertanya sehati-hati mungkin. Naila mengangguk. Sampai kapanpun, rasa kehilangan itu pasti akan tetap ada. Tapi sekarang aku sudah lebih bisa menerima. Aku pernah di fase gak mau makan, gak mau melakukan apapun, gak mau bertemu dengan siapapun. Nangis tiap malam, sampai potong rambut berkali-kali. Sampai akhirnya tiba di titik ikhlas seperti sekarang. Naila tersenyum samar. Memang hanya waktu yang bisa menjadi penyembuh luka. Aku belajar banyak dari semua itu. Naila bangkit berdiri. Aku pulang dulu ya, udah malam. Makasih ya. Atlas menatap Naila hangat. Naila mengangguk. Nay. Atlas menahan tangan Naila saat gadis itu hendak menuju pintu keluar. Jangan potong rambut lagi ya. Kamu lebih cantik dengan rambut panjang. Naila terkesiap selama beberapa detik sebelum akhirnya tersenyum tipis dan keluar dari apartemen itu.